Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang semoga dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nas asyatu wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan semakin kita bersyukur, insya Allah ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kemarin kita masih membahas tentang kitab adab an-naum, adab tidur. Jadi bab adab tidur belum selesai. Sekarang hadis ke 818. Kemarin tidur itu boleh kita tidur dalam bentuk apapun, ya. Boleh, ya. Baik miring kanan, miring kiri, melumah, ya. Itu dibolehkan, ya. Yang sunnah, yang dapat pahala ketika kita niati tidur tersebut adalah miring kanan dan berbantalkan tangan. Iya, berbantalkan tangan. Itu yang paling sunnah, ya. Miring kiri, melumah semuanya boleh, ya. Terus kemudian yang tidak boleh itu adalah tidur tengkurap, sengaja tidur tengkurap, ya. Kecuali bila ada perlu. Contoh perlu apa? Sakit. Kemarin kita jelaskan sakit, atau ya memang ada perlu, ya. Misalkan sakit ataupun ada perlu, misalkan pijet, ya. Pokoknya yang penting ada perlu, jangan sengaja tidur, ya. Tidur, ya. Sengaja tidur tengkurap itu jangan sengaja, ya. Itu ada larangannya dari syariat, ya. Nah, sekarang an Ya'ish bin Tighfah, ya, Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, ya. Qala ngendika sinten Ais, ya, kala ngendika sinten abi bapak ingsun, bapak Ais, ya, binti Fahni. Bainama ing dalem antarane suwiji dina, ya. Suatu waktu itu ana utawi ingsun, yakni bapak Ais, ya, iku muttajiun bubuan, ya, berbaring, ya. Jadi berbaring tiduran, ya, fil masjidi yang dalam masjid minas sahari, bayane saking waktu sahur. Pas waktu sahur, ya, antara jam 3:30-4 beliau di masjid, ya. Beliau di masjid tiduran, ya. Ala batni ing atase weteng ingsun, berarti tiduran ngabrek, ya. Idan tumadaan, ya.
Idan dumadaan teko nggih. Idan dumadaan rajulun utawi wong lanang iku yuharrikuni nggih. Ngobah-ngobah sapa wong lanang mau rajul mau ni ingsun. Dadaan idep-idep ana wong sing ngobah-ngobah aku nggih. Birijli kelawan sikile rajul. Diobah nganggo sikile nggih. Faqala mongko matur sinten rajul, inna hadhihi sak temene turu sing model ngene iki yakni mengkurep ngabrek. Inna hadhihi sak temene turu sing model ngabrek iku dij'atun keadaane wong turu yubghidu kang bendoni ha ing keadaane wong turu sing model ngabrek mau sinten Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi terus rajul mau nggih kiambae go ngerti nek Nabi ku rajul sing ngobah-ngobah nggo sikile mau ambek muni sesungguhnya nggih tidur yang model ngabrek seperti ini itu adalah tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala matur sinten Abi fanadhartu mongko ningali sapa ingsun. Coba-coba dunene ngono langsung diawasi faidan dumadaan nggih utawi rajul sing ngobah-ngobah nggo sikile mau nggih. Faidan mongko dumadaan iku nggih. Rajul sing ngobah mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek wong buk-bukan tiduran ning masjid ngabrek nggih. Maka ini diantara para ulama termasuk mereka mengatakan nggih tidak layak nggih tidur terlungkup tengkurap nggih apalagi di depan di tempat umum. Itu yang paling dianu di tempat umum karena ini kasusnya juga di tempat umum yang paling dihindari di tempat umum nggih. Kalau enggak di tempat umum nek gak ono perlu ya enggak masalah nggih. Nek ono perlu gak apa-apa, nek gak ono perlu jangan nggih. Di tempat umum jangan tapi lebih-lebih nggih kata para ulama lebih-lebih ketika di tempat umum nggih. Jangan tiduran sambil tengkurap. Kata para ulama orang enggak senang melihat mungkin kalau di Arab sana budaya tidur tengkurap itu dibenci kita nggak tahu ya. Tapi kata para ulama orang-orang secara umum tidak suka tidur sambil tengkurap. Melihat orang tidur sambil tengkurap. Wallahu taala alam hikmah saking dilarangnya tidur tengkurap nggih kula nggih ngertos, tapi yang pasti setiap larangan, setiap sesuatu yang dilarang itu pasti ada hikmahnya. Itu pasti nggih. Karena kenyataan yang ada semuanya pasti ada hikmahnya. Contohnya kencing sambil berdiri ternyata jika dilakukan itu dilarang dilakukan ternyata juga menimbulkan penyakit ya. Seperti kencing berdiri, minum berdiri juga seperti itu. Ketika dilakukan juga menimbulkan penyakit ternyata jika terus-menerus itu. Maka setiap syariat yang ada ya sudah kita ikuti saja kecuali jika kita ada perlu. Nggih. Wallahu taala alam hikmah. Wallahu taala alam sing penting enggak boleh tidur tengkurap nih. Nggih. Wallahu taala alam kita hindari mawon ngoten nggih. Tidur tengkurap. Nek ana perlu ya gak apa-apa nek ana perlu. Njaluk pijet. Wallahu taala alam mungkin yang dimaksud memang benar-benar sengaja tidur tengkurap ngoten nggih. Makanya ning kene para ulama mengatakan jika ada perlu enggak apa-apa nggih. Jika ada perlu apalagi darurat sakit nggih. Maka enggak apa-apa. Wallahu taala alam nggih. Mungkin dicarikan dipadoskan syarah-syarah yang lebih lengkap nggih. Kalau dereng napa sempat nggih karena banyak kesibukan nggih. Jadi yang jelas itu ada larangannya dan kita hindari saja nggih semaksimal mungkin. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala nggih. Man qa'ada man utai sapana wong qa'ada lamun lungguh sapa man maq'adan ing pelungguhan tempat lungguh lam yadhkur hale ora eling sapa man Allah ing Allah taala. Nek ana wong jongok nggih gak eling Allah di suatu tempat duduk dimanapun dia duduk nggih. Fihi ing dalam tempat duduke mang gak eling Allah blas nggih. Kanat mongko ana sapa man mau iku alaihi kanat mongko ana iku alaihi ngatasé man minallahi saking Allah nggih
kanat mongko ana alaihi iku alaihi ngatasé man minallah sange Allah taala tiratun apa tiratun kurangi kebagusan apa tiratun kerugian. Jadi rugi. Jadi orang yang duduk di suatu tempat duduk dan di situ dia tidak ingat sama sekali kepada Allah, maka dia termasuk orang yang merugi. Mulane ana kafaroh majlis nggih. Maka wong ning dinggon kudu eling nggih. Wa man utai sapane wong iku itoja lamun berbaring sapa man madja ning nggon pembaringan. Ya ini tidur nggih. Ya berbaring biasa masuk tidur masuk la yadhkuru hale ora eling sapa man. Makanya nek doa sebelum tidur iku nek kanggo sing tidur nek gak tidur bareng-bareng biasa juga harus ada zikir nggih. La yadhkur nggih hale ora eling sapa man Allah ing Allah taala fihi ing dalem nggon tidure iku mau nggon buk-bukane iku mau kanat mongko ana iku alih ing atase man minallah saking Allah apa tiratun kerugian. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa enggak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita nggih untuk selalu berzikir nggih. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk selalu berzikir nggih. Dan berzikir ini nggih termasuk apa? Termasuk amalane ulul albab nggih. Jadi kita disuruh Allah untuk berzikir nggih. Makanya Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah yang banyak. Di dalam ayat yang lain surat Ali Imran alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, jadi ning kono apa iku inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal yang sempurna. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu sapa wong sing duwe akal sing sempurna, yaiku wong sing eling Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Makanya wong ini selalu zikir mbek Allah itu pasti akalnya akan cerdas, akan limpat, hatinya akan terang. Nah, itu kuncine apa? Kuncine kecerdasan, kuncine hati terang, padang, roh kebenaran, jelas nggih, mana yang hak, yang mana yang batil itu adalah zikir. Makanya zikir itu ya penting, ora ngandalno sinau tok. Kadang wong ku sinau mumpeng lah, kadang sik dedel wae, tapi nek digawe zikir ning gone Allah, eling ning Allah dalam setiap keadaan, dia dekat dengan Allah, itu otomatis Allah akan memberi ilmu, mudah masuk ilmu. Iya, zikir kan ada tingkatan-tingkatan. Ya, ada tingkatan-tingkatan, ada zikir dengan ucapan dan hati atau hati saja. Nah, ada tingkatan-tingkatan. Adapun dengan ucapan saja tanpa hati, dia dicatat malaikat tapi nggak ada nilainya nanti. Adapun hatinya saja, maka malaikat tidak ada catatan tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempurna ya, adalah ada lafadznya sehingga dicatat malaikat dan ada hatinya sehingga ada pahala. Semuanya ada faedahnya nggih. Terlebih hati nggih. Kalau hati ini pasti dinilai oleh Allah SWT meskipun tidak ada di catatan malaikat nanti. Tapi ada itu nanti nggih. Sebagaimana orang yang dibawa ke langit itu apa itu malaikat disanjung-sanjung ternyata orang buruk itu amal landohire tok sing apik tidak beserta hatinya. Maka ada tingkatan zikir itu zikir apa itu zikir yang diucapkan dengan lafaz, zikir yang diucapkan dengan lafaz beserta hatinya, ada zikir hati saja. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali yang ini enggak ada pahalanya, yang hanya lafaznya saja. Harus disertai. Ya. Tapi nek lafaz itu bagaimana Ustaz? Ya tetap ada faedahnya, tetap semuanya itu ada faedah apa? Membiasakan. Dengan dia mengucapkan sok-sok nanti hatinya itu akan ingat. Monggo. Ya dengan mendengarkan bacaannya sendiri
itu hatinya bisa terpancing untuk ingat itu daripada orang yang tidak melafadzkan sama sekali. Maka meskipun aku tipas dzikir, tipas la ilaha illallah, la ilaha, tapi hatiku gak hadir, alo ora usah. Jangan seperti itu. Lanjutkan terus. Itu dicatat malaikat meskipun ketika hati kosong gak ada nilai pahalanya, tapi itu akan memancing hati untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok terusan nganggur gak nganggur, itu menjadi perantara. Bisa menjadi wasilah meskipun gak ono hati ini. Mulane meskipun gak ono hati ini gak apa-apa sampean dimanapun berada, baik berdiri, duduk ataupun yang lainnya, sampai berzikir pasti nanti itu ada efeknya, itu ada apa itu, ada pengaruh ya. Meskipun hanya sekedar ucapan. Oleh karena itu maka itu dicatat malaikat. Bisa jadi nanti itu juga berpahala dalam arti apa, menjadi wasilah gitu kan, wasilah untuk memancing hatinya. Dengan wasilah dia mengucapkan meskipun hatinya gak hadir, suatu saat nanti tiba waktunya kadang-kadang ngiling, kadang-kadang gak, kadang-kadang ngiling, itu karena dia mengucapkan. Bisa seperti itu. Maka gak ono barang nganggur ketika sudah dikerjakan anggota badan, apalagi diniati. Dari awal niat pokoknya aku pengucapno terus, mbok pikiranku eling ngopolas, yang penting ngucapno kok akhirnya aku bisa terbiasa. Itu bisa. Nanti ini ya ini akan menjadi orang yang cerdas. Ulul albab itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang pilihan. Termasuk coro wali khusus bisa ulul albab itu. Iya, wali khusus coro ulul albab. Oh, no, itu ulul albab itu seraka kaprah itu. Maka jadilah kita ulul albab, dan nanti ulul albab itu wali khusus. Ya maka zikirlah. Jenengan wis pun ngrasakno zikir, masyaallah. Zikir itu ketika kita sudah zikir 24 jam kita zikir, sampean latihan, artinya apa nggih? Kula masalahnya nate nggih, latihan 24 jam zikir baik dengan lafaz maupun dengan hati nggih. Ono apa-apa meskipun hatinya kadang nggak ada tetap diucapkan, itu nanti akan memancing nggih. Setiap keadaan kita selalu ingat, itu pasti nggih. Jenenge apa? Refleks. Jadi latihan itu penting. Latihan untuk berzikir kepada Allah rutin 24 jam zikir meskipun dalam keadaan apapun, itu akan menjadi refleks gitu loh. Ketika kita gak memikirkan, tiba-tiba hati kita itu muncul zikir terus itu. Atau ketika kita tidak memperhatikan, mulut kita itu muncul dengan sendirinya. Makanya kadang tiba otomatis innalillahi langsung otomatis. Itu karena jiwa kita sudah zikir, sudah refleks gitu loh. Mulane bela-bela diri juga seperti itu. Sampai hafal jurus pirang-pirang lah nek gak tau dienggo blas, ana musuh kangelan penganggu, perkara gak refleks itu. Refleks itu ketika sesuatu datang dia langsung nangkis itu misalnya. Gak sengaja, gak direncana gitu. Maka zikir pun bisa jadi ada zikir yang namanya sudah refleks karena apa? Dibiasakan gitu. Nah, itu penting ya. Harus itu dibiasakan, latihan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa nantinya. Dan zikir itu banyak. Semua kita ingat Allah saja itu juga masuk zikir gitu. Ketika kita ingat Allah itu sudah masuk kategori zikir. Jangan diputus itu. Nah, kok zikir paling pendek apa? La ilaha illallah, bukan. Allah saja sudah masuk kategori zikir. Mulane ning gone hadis itu riwayat Imam Muslim nggih disebutkan nggih, la taqumus saatu. Tidak ada tegak hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat hatta alla yuqala fil ardi Allah, sehingga tidak diucapkan di muka bumi Allah. Maka zikir terpendek itu Allah itu masuk kategori zikir. Kadang-kadang kan ada yang mengatakan itu bukan zikir. Zikir itu ya la ilaha illallah, bukan. Allah saja, ingat Allah saja zikir. Sebagaimana kita ingat ibu kita ingat namanya ibu kita, itu kan juga ingat namanya zikir. Maka ini dalilnya seperti ini. Karena memang ada yang mengatakan zikir kok Allah gitu. Kan ada kan? Pernah dengar ada. Tapi ada dalilnya. Hadis riwayat Muslim nggih. Lati la taqumus saatu hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nggih tidak diucapkan di muka bumi Allah. Nek gak diucapno dia akan tegak itu. Terus wala taqumus saatu ala rajulin yaqulu Allah. Tidak akan tegak kiamat atas seorang laki-laki nggih jika dia itu mengucapkan Allah. Nek sampean ana wong isih mengucapkan Allah, dia tidak gak ngarah ngunangi kiamat. Jadi wong Islam
sing isih eling Allah, batas zikir minimal Allah nek hu gak ono memang hadise. Hu iki huwa. Balike ning gone huwa iki maksudnya Allah, dia Allah itu. Itu memang nggak ada hadisnya untuk zikir hu itu memang nggak ada. Iya. Heeh. Nah. Engko nek aliran-aliran sing semakin sesat itu dia malah dikire la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, gak ono Tuhan, gak ono pangeran, gak ono pencipta selain awakku dhewe itu. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, seperti itu. Maka ini zikir-zikir yang batil yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean ingin zikir yang paling ringkas dan ada dalilnya Allah boleh. Nah, itu Allah nilai pahala itu zikir, masuk kategori zikir itu gitu. Nah. Kenapa? Iya. Ada gitu. Ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cukup iku. Masuk iku. Nonton nggih. Jadi seperti itu nggih. Maka semoga kita nggih dalam keadaan apapun, maka nek kene mau apa? Ketika kita duduk atau ketika berbaring nggih, ataupun nanti lebih luas karena orang-orang yang dekat dengan Allah itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Minimalnya apa? Minimalnya adalah zikir-zikir yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa? Berbaring, doa mau tidur kemarin itu minimalnya. Maksimalnya zikir terus. Zikir terus Allah atau la ilaha illallah atau sholawat ataupun apapun itu maksimalnya. Astagfirullah itu maksimalnya gitu terus. Minimalnya doa sebelum tidur. Iku nek berbaring, nek duduk minimalnya doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minimalnya itu. Maksimalnya zikir terus itu. Berdiri juga seperti itu, kita sambil berjalan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, iki nek iso dipraktekno luar biasa ilmu itu. Akan terbuka hati kita, akan mendapatkan cahaya. Wah, ono. Iya, timbang lamun pada motor. Nek aku numpak sepeda motor, numpak mobil biasanya tak pakai hafalan. Tapi nek sekiranya pikiranku gak konsentrasi, gak tak pakai hafalan, cukup sing mudah. Atau hafalan yang ringan, misalnya hanya baca Al-Fatihah. Niku kula nggih. Karena baca Al-Fatihah sudah gak mikir lagi. Ya, karena apa nek mikir nek perjalanan bahaya. Gitu. Maka kalau nek perjalanan enggak baca yang sekiranya enggak mikir, misalnya baca Al-Fatihah atau zikir yang sudah enggak mikir, astagfirullah atau sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pendek itu, salat Jibril itu misalkan. Maka seperti itu aja. Ya, atau Allah sudah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nek aku sing paling mudah memang la ilaha Allah sing paling tak bawa dari dulu itu Allah. Cuma ketika aku wis Allah masuk wis mantep tenan, refleks terus ada ustadz yang mengatakan zikir Allah itu tidak boleh. Aku gelisah itu. Bingung aku, mosok gak boleh itu. Gak masuk akal. Waktu itu aku belum tahu dalilnya itu. Dalil tentang zikir. Ternyata ada ini dalilnya. Riwayat Imam Muslim. Allah. Sebenarnya boleh juga, cuma yang paling sempurna la ilaha illallah. Sebenarnya boleh, cuma yang paling sempurna. Makanya sunnah itu, ini cara kula sebenarnya boleh, cuma sunnah itu, yang paling sempurna seperti itu. Sebagaimana sunnah-sunnah yang lain, kalau nggak bisa mengerjakan seluruhnya, ya sebagiannya sebenarnya tidak apa-apa gitu. Cuma alasannya yang nalken saja yang keliru. Alasannya mundak mendek nih la ilaha illallah itu saja gitu. Gitu. Jadi nek ana wong nalken ngono ya pahame ngono ya jarno, cuma nek kita duduk-duduk bersama sebenarnya lengkapnya sunnah itu la ilaha illallah itu jelasnya nek. Gitu. Ngono dalile masalah zikir itu. Ya, dikhawatirkan nek hanya Allah saja itu kurang sempurna itu. Tapi itu meskipun Allah saja dia juga termasuk kategori husnul khotimah karena itu akhir kata yang baik kan. Ya, itu.
Jadi ketika kita gak zikir, kita itu tarotun atau tirotun, itu ada kedoliman, ya, atau kekurangan, atau kejahatan, atau tanggungan, yakni balasan buruk yang tertunda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapatkan pahalanya, balasannya ketika kita itu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita nggak lupa, jadi setiap keadaan. Maka kita akan rugi, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kita berbaring, atas nikmat kita duduk, atas nikmat kita berdiri berjalan. Ketika kita sama sekali di dalam duduk tersebut, sama sekali di dalam berbaring, atau sama sekali dalam kita berdiri berjalan, nggak ada ingatnya sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan ditanyakan, makanya dikatakan rugi. Nah, selesai nggih. Jadi adab naum tidur, yakni berbaring, dan adab duduk. Sekarang bab kedua selanjutnya. Babu jawazil istilqa'i ala kufa. Bab oleh apa iku melumah ing atase kentol. Yani maksudnya bu melumah nggih, bu atang-atang nek cara kene melumah, bu atang-atang terus sikile apa iku ing atase bukan kuf iki apa lek ing atase jithok ngene lho, melumah ngene lho maksudnya iki. Terus wawat dari jileni lan meletakkan salah sijine sikil loro alal ukhra ing atase liya. Dadi turun melumah ing atase jithok ngene lho. Bu melumah atang-atang. Atang-atang. Nek ngene kan kene. Iya, ya bu ngene lho maksudnya. Maksudnya bu atang-atang, sirahe sak awake mlumah kabeh gitu maksudnya. Nah, terusan meletakkan kakine ning gone kaki liyane iki. Sampai nek bu-buan sikile diletakno liyane, ini boleh ya, asal kata para ulama asal tidak takut tersingkap aurat. Misalnya ke sarungan uga pakai celana misalnya. Maka inggih ditumpangno ngono. Heeh, mbek ngono utawa ngonone anek sing model. Nah, nggih ngoten lho maksudnya. Nek ngono kan nek ngene kan otomatis gak ketok aurate. Kata para ulama yang enggak lah yang seperti itu harus hati-hati. Apakah auratnya terbuka atau tidak? Seandainya dia pakai sarung enggak pakai celana maka harus diwaspadai jangan sampai aurat terlihat, itu saja. Dipalitno sikiling. Nek cara wong jongok njlegrang kan. Idza lam yakhaf ing dalem nalika ora wedi sapa man ing kasyafa ing kebuka an kasfal aurate ing kebukake aurat. Wa jawazil qu'udi lan oleh lungguh mutarabbian hale dalam keadaan lungguh bersila. Wa mutabiyan lan lungguh sendukul. Lungguh sendukul iki pripun, Pak? Sendukul pripun lungguh sendukul iki? Ah, nggih. Nah, silo utawa sendukul itu boleh. Sendukul itu lungguh ngene iki. Nek kebiasaane orang Arab termasuk Rasulullah, kebiasaane gini, tangannya gini. Iki lungguh enake, lungguh itu. Ya itu nek gak pakai ikat, biasanya pakai kain berupa rida apa ditalekno. Cara wong ya sarung talekno kene wis sudah santai ngene iso keturun gak rubuh biasanya seperti itu. Santai istirahat ini. Nah, kadang-kadang para sahabat sampai ketiduran itu duduk dengan seperti ini, santai. Non? Kaya gak sopan. Itu namanya duduk istirahat. Jadi istirahat. Justru dulu zaman Nabi sendiri juga pernah pakai diikat tali diikat segini sampai punggung sini. Jadi sudah tengok-tengoknya wis gak rubuh, tangannya dilakon wis gak rubuh gitu loh. Yang ini kan babu itu. Nah ini sudah kebiasaan pada zaman Nabi Muhammad SAW duduk seperti ini. Yo nek bermajelis yo sing bagus yo sila pancen. Iku duduk santai Pak maksudnya ngono. Mulane jenenge duduk istirahat yo misale duduk ngono nek wis santai-santai ngono lho. Nek gak acara resmi lah seperti itu. Jenenge duduk istirahat gitu. Sendukul itu duduk istirahat. Jadi itu dibolehkan. Jadi duduk silon, duduk sendukul itu boleh.
An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ma anna satamni Abdullah bin Zaid iku roa ningali sinten Abdullah bin Zaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu iku mustalqiyan hale mlumah fil masjid ing dalam masjid wa dian hale ngletakno sinten Nabi ihdari jlehi ing salah sijine sikile Nabi alal ukhra ing atase liyane muttafaqun alaihi. Ini perbuatan Nabi. Abdullah bin Zaid pernah melihat Nabi Muhammad SAW tiduran melumah nok masjid sikile dipalitno ning gone sikil siji-sijine. Maka kenapa dibolehkan? Karena Nabi juga melakukan, berarti kan boleh itu. Nenek mengkurup kenapa enggak boleh? Ya karena ditegur Nabi gitu loh. Enggak boleh gitu. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala. Dan dipatih saking Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Jabir. Kana ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sholana lekane salat sinten Nabi al fajr ing salat fajar. Ya ini salat subuh. Tarabba mongko sila sinten Nabi. Jadi Nabi nek salat subuh bar salat subuh terus sila. Ya, gak apa-apa bar salat terus sila. Fi majlisi ing dalem majlisina Nabi. Hatta tatlu sehingga meletek apa samsu srengenge hasnaa hale bagus yakni padang. Hadisun sahihun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi asanida sahih. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh nggih nek pengen ngantek meletek srengenge nggih iku Nabi Muhammad SAW duduke sila nggih. Bar sholat terus sila. Nah mestine kalih zikir mosok nganggur wong perintah itu Nabi Muhammad gak mungkin lepas dari lupa, nggak lepas dari zikir Rasulullah SAW gitu, nggak lepas dari zikir di seluruh kehidupan nenek Rasulullah SAW gitu. Maka anak sahabat-sahabat yang kemarin itu, yang hadis kemarin itu, ketika awal Nabi eling Allah terus, gitu. Tapi ketika ada Nabi lali gitu, karena itu pancaran dari apa itu yo? Kedekatan Nabi nenggone Allah, yakni jenenge apa barokah kedekatan Nabi nenggone Allah itu menjadi orang ketika bersama Nabi ingat Allah terus itu. Ketika dekat Nabi ingat Allah terus itu. Maka itu termasuk ciri-ciri orang soleh seperti itu. Nek jenengan roh wong kok terus eling Allah itu termasuk ciri orang soleh. Itu termasuk ciri dekat wong terasa enak. Angger roh wong kuwi kok eling Allah malahan itu termasuk ciri orang soleh itu. Makanya Nabi Muhammad juga seperti itu. Para sahabat itu nek bareng Nabi eling Allah itu. Karena Nabi memang ingat Allah terus itu, orang dekat Allah itu. Ya. Eling Allah Subhanahu wa taala. Ketika adoh gak eling. Makanya nek sahabat kemarin ya Tolha atau sinten yo sama Abu Bakar itu merasa dia itu orang munafik gitu. Tolha munafik seperti itu. Karena apa takok Abu Bakar ternyata aku nek bareng Nabi eling Allah, eling surga, eling neraka, nek adoh lali itu. Nek omah mergawe karo bojo ora anak lali. Ngono Abu Bakar, aku yo ngono jare Abu Bakar itu. Itu sahabat Nabi itu. Akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarene Nabi dilanjutno nek sampean kabeh iku eling Allah terus, continue, enggak pernah lupa Allah sama sekali. Cara kene gak lupa 24 jam terus, gak lupa terus, maka akan bisa disapa oleh malaikat itu. Makanya Nabi disapa malaikat karena Nabi eling Allah terus itu. Berarti wong nek iso zikir terus baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, insya Allah pastilah dia mempunyai karomah. Pasti akan ada sesuatu kelebihan yakni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada itu nanti diberi karomah. Karomahnya berupa apa? Misalnya sehat terus sampai tuwek lah isih kelar budal ngaji misalnya, itu ya karomah. Karomah itu akeh, cerdas, ingatannya kuat misalkan dan lain sebagainya. Masing-masing orang mungkin nanti sama-sama dekat nenggone Allah misalkan ya, sama-sama dekat Allah, tapi bentuk karomahnya bisa beda-beda. Karomahnya mungkin enek sing duwe anak akeh tapi soleh kabeh, iku ya karomah juga. Ana sing wis sampai tuwa untune sik kuat, itu juga karomah. Banyak sekali bentuk karomah. Maka karomah itu enggak harus sesuatu yang kelihatan langsung aneh, enggak. Ada juga yang kelihatan aneh gitu. Jadi semuanya itu karomah itu macam-macam. Mungkin karomah jenengan beda sampai tuwek gak pernah sakit yang parah, misalnya sehat terus, ibadah ya normal, sholat ya gak lungguh. Itu karomah.
Itu termasuk kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Karena ono sing umur jangankan sampai 70, 80, umur 60-an sudah sholat wis sampai jongo itu loh. Nah, itu termasuk bisa jadi itu bentuk karomah masing-masing. Jadi nanti beda-beda orang yang dekat dengan Allah karomahnya itu beda-beda. Tergantung keadaannya masing-masing, baiknya dia menurut Allah terserah Allah Subhanahu wa taala. Nek misale ning lokasi peperangan, wong sing eling Allah dekat Allah karomahnya mungkin diserang ora kena, ya bisa jadi gitu. Nah, kan termasuk kondisinya gitu. Atau diserang kena tapi yo gak krasa lara. Kayak sahabat ki biyen kan ono sing kena panah ketika ingat Allah dienggo salat dijabut gak krasa kok. Itu bagian dari karomah. Karomah nggak bisa dipelajari. Ya melajari karomah yang penting keperk Allah mesti dimulyakno Allah dengan cara apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Enak sing dimulyakno dengan cara dikai harta yang banyak, dikai istri soleha, ada yang dikasih anak yang soleh, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikasih harta tapi dikasih bisa bersabar, bahkan tidak dikasih harta tapi bisa bersyukur itu ya karomah. Dia nikmatlah bersyukur gitu. Nah gitu, maka nanti masing-masing orang itu beda-beda, nggak harus disamakan. Aku nyatane, aku perek Allah berarti aku uripku penak, kayak urip ketoke loro. Mbok awasi ketoke loro bisa jadi dia malah pandai bersyukur timbang karo sampean nggak ngerti itu. Gitu. Terus lanjutan hadis meneh nggih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih Wan Jabir mau nggih setelah sholat fajar kita roba'a fi majlisihi hatta tatlu asyamsu nggih. Beliau duduk silo sampai matahari terbit nggih, silo nggih. Ya, namun apa itu nek para ulama sebagian ulama memang termasuk Syafi'iyah ketika selesai sholat itu kalau ingin merubah badan, merubah keadaan duduk itu menunggu imamnya menghadap makmum sebenarnya. Jadi imam kan nek wis bar dzikir sedikit itu astagfirullah terus menghadap makmum kan, itu menunjukkan bahwa silahkan makmum nek ape berdiri mulai nggih monggo, wiridan nggih monggo terserah gitu. Itu sebagian ulama memang beristihad seperti itu nggih. Nah. Jadi ora kok langsung berdiri ngenteni imame kok nek wis ketok berbalik nggih. Nah, makmum buyar sudah boleh sebenarnya seperti itu. Nah, itu sebagai adab itu kata sebagian ulama termasuk ulama Syafi'iyah nggih. Adabe dadi makmum iki ora langsung plencing langsung ngenteni imame bar istighfar Allahumma anta salam. Nah, bariku kan biasanya madhep makmum itu. Pokoknya ditunggu sebentar. Posisi duduk makmum ya jangan berubah sebelum imam menghadap. Iya, menghadap makmum gitu. Lah itu termasuk bagian dari adab memang seperti itu nggih. Nah, nek wis ngono wis mboten iku sudah termasuk kode memberi izin. Makanya nek dadi imam ya kudu ngerti nek makmume ape buyar pedalanya agar masih mendapatkan keutamaan sebagai afdholiyah, sebagai makmum yang sopan itu lho nggih, sebagai adab gitu. Maka imame setelah astagfirullah terus Allahumma anta salam salam bar langsung madhep makmum dengan merubah posisi duduk. Maka itu termasuk bagian dari perizinan dari imam. Nah, seperti itu. Perizinan dari imam terhadap makmum, baik dia mau buyar, mau ganti posisi duduk, terserah mau apa gitu. Terserah makmum seperti itu. Wallahu taala alam, itu bagian dari adab saja. Ini kan izin ngatur. Oh, nek mau ke WC apa? Pas kalau kan imam ngatur ke makmum ada ke susu Nah, enggak ada aturannya. Sebenarnya imam menghadap itu sudah bentuk dari perizinan. Itu. Wallahu taala alam ya. Wallahu taala alam. Itu yang saya tahu dari ijtihadnya sebagian ulama termasuk ulama Syafi'iyah. Wallahu taala alam dereng ngertos kula. Nanti dikasih tahu kalau sampean tahu. Ya. Nanti tak carinya nggih. Karena zaman aku belajar itu hanya ijtihad di fikih mari. Kan kitab fikih rata-rata enggak ada dalilnya, enggak disebutkan dalilnya. Kenapa kitab fikih itu rata-rata enggak disebutkan dalilnya? Karena kalau disebutkan dalilnya kitabnya akan semakin tebal dan masyarakat orang awam sulit memahami. Makanya ada tingkatan-tingkatan. Jadi tingkatan ulama ngarang tanpa dalil, pokoknya yang penting praktek
masyarakat bisa langsung praktek. Nanti tingkatan kedua orangnya juga belajar mencari dalilnya. Makanya seperti itu tingkatannya. Tingkatan yang paling mudah untuk orang awam itu enggak langsung dalil, memang diajari praktek sholat terus lagi didono dalil. Memang para ulama dulu seperti itu. Walaupun yang menyampaikan dalil, seperti prakteknya sesuai dalil. Sepenting prakteknya sesuai dalil. Nanti dikasih tahu dalilnya belakangan. Yang penting orangnya cepat bisa mengamalkan itu loh. Nah itu memang metode pengajaran para ulama dulu memang seperti itu. Makanya sing guri-guri yo, makanya nenggone apa nenggone kitab fikih itu kalau dikorek sebenarnya memang ada dalilnya, cuma memang sebagian yang namanya ijtihad ada kesalahan ya biasa. Iya. Makanya termasuk apa itu usahane Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, dia bermadzhab Syafi'i, dia membuat kitab Bulughul Maram itu inilah dalil diantara fikihnya Syafi'iyah. Itu beliau damel Bulughul Maram yang kita pelajari di Jatirogo itu dalil dari Syafi'iyah itu. Kenapa? Iya. Oh, keliru lah. Imam Nawawi lah. Al-Adhkar Imam Nawawi tunggal iki lho tunggal iki. Nawawi Syafi'iyah. Nggih. Enggak masalah Syafi'iyah itu dalam hal mazhab. Dan Syafi'iyah itu nek Syafi'iyah bener itu enggak fanatisme kok. Enggak fanatisme. Kalau Syafi'iyah bener enggak fanatisme itu. Karena Imam Syafi'i berpesan idza shahal hadis fa madhhabi gitu. Jadi enggak fanatisme nek Syafi'iyah tenan. Nah, aku diarani Syafi'iyah, tapi enggak fanatisme gitu. Nggone Imam Ahmad nek bener nek cocok ya dienggo kan ngono. Saran banyak juga Syafi'iyah selain iya banyak. Jadi kita jangan fanatisme lah kepada mazhab ya. Tapi kita dengan mazhab tersebut aku ngarang buku juga tentang bermazhab itu. Dan urutan-urutan bermadzhab ngarang buku juga ya. Aku fokus ngarang buku kinane 2 bulan enggak tidur sama sekali aku perkara ngarang buku. Saiki wis padha dadi ku asline garapanku sak wulan 2 bulan kemarin. Mengharapkan selamat mati Syafi'i ya. Mengharapkan selamat mati Syafi'i. Iya, sebenarnya iya. Tapi enggak dipakai. Mun, dilanjut nggih. Jadi wong nek ngaji semakin luas, itu semakin bisa bertoleransi perbedaan pendapat ya, asal perbedaan cabang loh ya, cabang gak sampai usul. Ganti mang. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina il Ka'bah ing dalem ana pelatarane Ka'bah. Mutabiyan nggih. Hale mutabiyan niku hale duduk apa mang kaya Pak Mario mang sendukul nggih. Sendukul. Mutabiyanu sendukul nggih. Biyadehi kelawan tangane Nabi. Yani tangane delokno. Hakada mengkene wa sofalan nyifati sinten Ibnu Umar biyade kelawan tangane Nabi al-ittiba'a nggih. Yang sendukul bahwa utawi ittiba iku al-qurfusa lungguh sendukul. Jadi al-qurfusa ambek ittiba itu sama nggih sendukul. Yani sendukulnya dengan tangannya Nabi. Yani ngene mang tandha lho dengan tangannya. Tangannya tinggo ngene. Nah, tinggo ngene iki. Nah, terserah nek saya kanyeben ki saya ngene ya ora apa-apa. Gitu, kaya Pak iku. Pak sapa iku lali aku. Pak sinten? Pak Yanto, kayak Pak Yanto ngono iku. Iku duduke Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah duduk sambil seperti itu. Nenek jenengan misalnya duduk ngono mbek eling oh Nabi tahu duduk ngene aku duduk ngene cah ngono. Niati nyontoh Nabi oleh ganjaran itu loh. Makanya faedah ngaji ki ngono ono ganjaran kok sampean ngono. Nabi pernah ngene. Berlaku laki-laki perempuan enggak ada bedanya nggih. Mulane aku ge mang apa iku gak sengaja ndelok TikTok ono live ngajari tentang salat. Aku kenane bar le bareng angkat tangan kan sakmene kan itu kan. Barang kok pas wae mang ono TikTok ngajari ngono. Jadi nek angkat tangan itu sejajar dengan
telinga, dia ngajarno ngene dengan telinga ngene. Itu untuk laki-laki gini. Nek untuk perempuan gini gitu. Jadi sampai ngempit. Untuk perempuan sampai ngempit ngene, untuk laki-laki ngene itu. Yo apa bedane? Untuk laki-laki perempuan itu sama dalam hal itu gitu loh. Nek ngempite bareng sujud ya sampai ngempit. Ngempet lah ya rukuk dikempet ambekan sujud ya dikempet. Itu enggak ada dalilnya. Itu dalilnya logikane dia mergo ana sesuatune ben dikempet ben gak gitu. Saiki wis nganggo wis behanan wis apa wis rapet kok mikir dikempet bareng. Ndak, itu istihadnya dia saja. Istihadnya dia nek wong wedok mergo ana perbedaan ana iku payudarane iku sehingga dikempet gitu. Maka ini mulane aku iki piye iki ora ana dalile, ora didono dalile. Napa? Wallahu taala alam nek bid'ah insyaallah mboten karena ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi keliru pun ngangkat tangannya ndak apa-apa. Gitu. Ya, jadi ya wallahu taala alam nek ngono. Yang jelas umpama dia salah pun nggak masuk kategori gak popo. Jadi ngangkat tangan umpama salah ora padha ngene lah ora apa. Karena ngangkat tangan itu sunnah ya. Nah dipasno sunnah Nabi maka inilah yang pahalanya lebih besar, hanya itu saja. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Butuh perincian. Jadi masalah fikih ku ya reno-reno, pendapat tuh akeh ya iku memang yo ono imame pendapat ngono kuwi, ijtihad itu. Makanya kita selama ini nek jenenge ijtihad, hal-hal yang cabang itu beda biasa, salah biasa. Maka belajar terus menek salah endi, sing salah endi, roh sing bener endi, roh. Ngono ae. Rawahul Bukhari. Waan Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha qalat. Ra'aitu sapa ingsun nggih. Terus Qailah nggih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa halata nabi ku qaidun lungguh al-qurfusa lungguh kurfusa. Lungguh kurfusa itu lungguh tadi nggih. Sendukul nggih. Falamma raaitu mongko ing dalem nalikane ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhassi'a ing wong kang anteng fil jalisi ing dalem lungguhe. Dadi nek lungguh fursa ya anteng berwibawa itu. Meskipun lungguh sendukul lah Nabi ku diawasi sik ketok anteng, ketok tenang, ketok wibawa. Mulane nek wong incan nek sing hawane ketok tenang. Nah, itu wong non cengesan berwibawa ana ta mboten? Mbah. Nggih. Ur itu nggih ndredeg nggih. Mongko ndredeg sapa ingsun minal faroqi bayane saking bangete wedi. Jadi dia ini nek ngawasi Nabi, beliau ini nggih Qailah nek ngawasi Nabi meskipun sendukul iku melihatnya ketok khusuk sampai dia ini ku wedi. Wedi piye maksude? Wedi karena wibawane Nabi sampai bergetar. Wedi karena sungkan itu. Sungkan karena wibawa nggih. Nggowo-nggowo wisan roh tok. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun keadaan sendukul keadaan ora resmi to ya. Nah, itu wae wis berwibawa apalagi keadaan resmi, nang khutbah misalnya. Yo masalah cengengesan ora ono wong pancen bawaane wong dhewe-dhewe kan wonge ana sing wong meneng, ana sing wong cengengesan. Iku nanti apa iku duniae memang bermacam-macam dan itu nanti saling melengkapi. Wong nek meneng kabeh sepi kan ngono. Wong nek cengengesan kabeh yo repot juga ora ana wong meneng. Dadi memang saling melengkapi. Yo ana sing model kritis, ana sing model ya seperti itu, memang saling melengkapi. Yang penting cengengesan lah, yang penting cengengesannya yang dipakai yang baik-baik saja, itu yang penting. Membawa aura, ya aurane Nabi, aura cara saiki bahasane.
Mulane aku nggih buku termasuk firasat. Firasat iki padha mbene cara wong Jawa ngarani suara hati. Nek wong anu ngarani intuisi. Itu bagian dari firasat itu sebenarnya. Tingkatan-tingkatan itu nanti. Ning gone Islam ada firasat nggih. Firasate wong mukmin itu hak, bener. Jadi semakin dia dekat Allah, semakin dia soleh, firasatnya semakin tajam. Nah, ini masuk kategori nek wong Jawa suara hati. Nek wong Jawa ngarani suara hati atau intuisi, itu masuk di situ sebenarnya itu. Ya hampir-hampir sajalah seperti itu. Maka itu juga tak bahas juga nih kitab-kitab sing aneh-aneh. Wah, nggak kitab sing aneh-aneh sing menarik menarik. Tak share ning grup mang tunggalane kitab iki sing menarik. Jadi itu isinya ya itu membahas seperti itu. Jadi sampai ndredeg nggih. Apa iku mang sapa koelah sampai ndredeg ketika roh Nabi Muhammad SAW. Wa ni Syarid bin Suwaidin radhiyallahu anhu qala nggih, marra liwatan bi klan ingsun sinten Rasulullah SAW. Aku liwatan papasan mbek Nabi wana utawi ingsun iku jalisun lungguh hakada mengkene. Yani dia apa iku diliwati Nabi, intine marra liwatan niku diliwati Nabi nggih. Aku dalam keadaan lungguh begini ya, ini lungguh apa mang sendukul, ya sendukul. Waqat waduk tulan teman-teman ngletakno sapa ingsun yadi ing tangan ingsun al-yusra ing kiwa hol fadori ing dalem gurine geger ingsun. Jadi dia sudah sendukul ngene, tapi tangan kiwane ngene itu. Masalahnya di situ. Ini masalah ini, nggak boleh ini. Heeh. Ono aturane ngene lho, selendenan tangan kiwane ngene ndak boleh. Nek Nabi sendukule kan gini. Nek ngene gak oleh gitu loh. Jadi tangan kiwane dienggo selendenan. Diletakno ning gone gurine geger khol fadhri dienggo selendenan. Wataka tulan apa sandaran sapa ingsun al yati ing ngatasé tangan sing tak letakno ning guri iki mang. Tangan kiwa iki mang dienggo selendenan. Faqala mongko dienggo bertumpu mbek tangan ini. Tapi mbek sendukul. Faqala mongko matur sinten Nabi, atak udu nggih. Apa to lungguh sapa sira? Kit atal maghdubi kelawan lungguhe wong sing dibendoni alaihi ing atase wong akeh. Apa kowe iki njongok apa itu dalam keadaan jongoke wong sing dibendoni. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah itu diibaratkan jongoke seperti ini. Maka ini tidak boleh. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Ini tangan loro kata para ulama enggak apa-apa karena hadisnya tangan satu kiri. Tangan loro enggak apa-apa itu. Nah. Iya, lah makanya nenggone apa iku nenggone sarai Riyadhus Shalihin iki ulama juga menjelaskan detail itu. Kalau yang di hadis, dohir hadis itu tangan kiri gini. Nek tangan loro berarti enggak apa-apa gitu. Non? Tangan kanan tok juga apa-apa karena hadisnya tangan kiri. Tapi nek kula hadisnya tangan kiri gak oleh ya sudahlah enggak. Tapi nek ingin menghukumi kata para ulama tangan dua gini gak apa-apa, tangan kanan tok gak apa-apa karena yang dilarang di sini itu tangan kiri. Wallahu taala alam nggih. Mungkin sebagian ulama lain mungkin beristihad dikiaskan tetap gak boleh mungkin seperti itu. Tapi di sebagian ulama kalau ngertos pendapatnya itu asal tidak tangan kiri masih dibolehkan. Wallahu taala alam. Nek ana wong ngene tangan tengen aja ditegur karena ada Pak ulama yang mengatakan hadisnya tangan kiwa kan ngono. Iki termasuk iya to, hadis tangan kiwa kok ngono. Sing siji meneh dikiasno lek padha-padha ngene kan ngono. Wallahu taala alam nggih. Aku milih gak apa-apa, ncen hadisnya tangan kiwa. Nek tangan berarti ra apa-apa. Karena nggak ada riwayat larangan tangan kanan, memang nggak ada itu. Abu Dawud bisnadin sahih. Ini termasuk aturan duduk. Makanya dengan ngaji kita tahu aturan duduk itu ada sebenarnya, nggak sembarangan. Semua duduk boleh ya nggak boleh ini. Semua berbaring boleh ya nggak boleh ini. Seperti itu. Non? Sering memang tangan kiri nggak sadar. Nggak sadar tangan kiri ya. Nah. Iya, tangan kanan mangan pengen ya, masya Allah. Ya itu ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu taala alam bentuk
larangannya seperti apa. Yang jelas itu kata Nabi termasuk duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak boleh menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Babu fi adabil majlisi, utai bab merdakan tentang adabe majlis, yakni tempat duduk, wal jalisi lan adabe teman duduk nggih. Jadi adab tempat duduk dan adab bermajlis, yakni adab tempat duduk dan adab teman duduk. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ojo ngadeg temenan. Ojo ngadekake, yuqimana ngadekake. La yuqimanna ojo ngedekno temenan. Sapa dukum salah sijine sira kabeh dikei taukid nggih. Ojo tenan ke ngadekno nggih. Ar-rajula ing wong lanang min majlis saking nggon lungguhe wong, tsumma yajlisu mongko nuli lungguh sapa nuli lungguh nggih sapa sira fihi ing dalem nggon lungguhe wong mau itu. Rajul nggon lungguhe rajul nggih. Jadi tsumma yajlisu mongko nuli lungguh sapa ahadukum fihi ing dalem nggon lungguhe rajul. Jadi aja tenan kowe ngedekno wong nggih terus nggon lungguhe mau bonggone lungguh gitu, gondeh. Ngendeh. Heeh. Ngadeg terus digoni lungguh ngadeg ngalah gitu. Nah, ngendeh itu enggak boleh. Bahkan enggak boleh sekedar enggak boleh biasa ndak dikei taukid karo Nabi Muhammad SAW. Tenan aja gitu. Jangan sampai itu sampai seperti itu gitu. Jangan sampai. Aja ngantek kowe ngendeh tempat duduke wong liya itu intine seperti itu. Walakin tetapi ne tawassau gawe jembar sapa sira wa tafassahu lan gawe jembar utawa lapang sapa sira kabeh nggih. Ya aja ngendeh ya paling geser sesama lah padha gesere gitu. Padha-padha manggoke aja ngendeh itu. Nggih. Mulane ning gone hadise ning gone Al-Qur'ane ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum gitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian nggih, lapangkanlah nggih di dalam masjid, maka lapangkanlah gitu. Niscaya Allah akan melapangkan kalian. Jadi ketika kita keinggon mesti sedeng, enggak usah khawatir itu. Dan insya Allah hati kita juga menjadi lapang ya. Jembarno atau disempit hati ngendeh-ngendehan. Maka itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lanono sinten Ibnu Umar sampai praktek Ibnu Umar sampai seperti Ibnu Umar kan tokoh nggih, ulama. Tokoh lho iki. Wa kana lanono sinten Ibnu Umar iku idza qoma nalikane ngadeg lahu kanggo Ibnu Umar sapa rajulun wong lanang dadak dhek teko Ibnu Umar teko ana wong lanang ngadeg terus tempate wong lanang kongkon ngenggone Ibnu Umar nggih. Gitu. Jadi wa kana lanono sinten Ibnu Umar iku idza qama nalikane ngadeg jumeneng sinten jumeneng lahu kanggo Ibnu Umar sapa rajulun lanang min majlis saking nggon lungguhe rajul lam yajlis mongko ora lungguh sinten Ibnu Umar fi ing dalem nggon lungguhe rajul. Sampai misale ya kan misalnya ono tempat duduk ya wis penuh misalnya. Terusan Ibnu Umar teko itu. Terus wong ngadeg monggo dikon nggoni jonggokane. Ibnu Umar gak gelem nggoni. Mencari tempat yang lain itu. Gak oleh ngendeh itu. Padahal wis dimanggakno, dikongkon. Misalnya ngenten lho, misalnya aku teko. Terusan Pak Yanto ngadeg monggo bah teng mriki. Gak gelem gitu nek cara Ibnu Umar itu. Nek cara wong saiki ustaz saiki utawa kiai saiki yo wah mulya dhek dimulyakno kaya nggon ngono. Lah monggo bah pondo ngadeg terusan dikekno nggone. Ning nggone Ibnu Umar gak gelem padahal Ibnu Umar sapa? Sahabat Nabi ulama. Itu karena apa? Tahu ini, aja ngendeh itu. Mesti dia gak ngongkon ngadeg karena kedatangan dia sampai ngadeg gitu loh. Sungkan kan? Misalnya wong ono kiai sepuh tetep ngadeg ya. Nek ngadeg golekno kursi liyane atau golekno tempat liyane gak apa-apa, tapi aja tempat temam pokon nggo niku lah yang menjadikan apa? Berarti tekone mang ngadegno wong liya gitu lho. Mulane la yukiman aja ngadegno temenan. Ya aja ngadegno iku gak berarti ngadege tak nggone ora ngono.
Yo karena sungkan memang kalau Ibnu Umar kan sungkan tau ngadeg kongkon nggone Ibnu Umar gak gelem ojo, gak gelem itu Ibnu Umar. Iku pemahamannya Ibnu Umar. Dalam memahami hadis ini meskipun ngadege karepe wonge dhewe Ibnu Umar tetap tidak mau karena ngadege karepe dhewe karena sungkan tekone Ibnu Umar. Jenenge apa? Ora ngedekno le berarti akhirnya kan. Maka ini sungguh luar biasa. Ini jarang dipakai oleh ustadz-ustadz kita ataupun oleh ulama-ulama kita sekarang ini jarang dipakai. Malah seneng deh itu kayak nggon. Gagah. Dimulyakno aku malah ngono, malah dadi ujub itu. Wallahu taala alam. Masya Allah, adabe ulama kebiyen luar biasa, sahabat kebiyen. Luar biasa ulama di kalangan para sahabat. Gak gelem ngendeh meskipun wonge ngongkon. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sami qala ngendika Nabi, "Idza qamadukum" ing dalem nalikane jumeneng sapa atum salah siji sira kabeh min majlisin saking majelis tempat duduk tumaraja mongko nuli bali sapa ahad ilahi maring majelis bahwa mongko utawi ahad iku ahak luwih berhak bihi kelawan majelis muslim. Maka ketika salah seorang di antara kalian itu nggih bangun dari tempat duduknya dan dia berniat untuk kembali lagi dan ketika kembali lagi dia lebih berhak mendapatkan tempat duduk tersebut. Contohnya ngenteni sholat, aku wis lungguh ning kene, gitu, lungguh ning kene. Batal misalnya ngadeg kan, budal wudu balik rene aku sing berhak ning kene tinggone wong cara takon ngaleh iki berhak aku gitu. Tuh, makanya nek sungkan pengen gak ngongkon ngaleh wong ya ditinggali sajadahe, ditinggali surbane, ditinggali kopiah ning kene ben gak tinggone wong nek kira-kira sungkan. Cak umpama kok bareng balik kok wudu tinggone wong, wonge pokon ngaleh gak apa-apa. Mangkan gak oleh ngeleh wong. Iki gak ngendeh, memang iki hakku lagi tak tinggal wudu ono perlu itu. Lah nek sing ngene iki boleh, gak jenenge gak ngedekno wong iki memang hakku gitu loh. Ngerti maksudnya bedanya mbek sing kemang nggih? Maksudnya karena sudah pada waktu sudah sholat kan kudu ngrapat. Lain halnya itu nanti ada kewajiban yang lain yakni merapatkan shaf, terbentur dengan yang lain. Enggak bisa. Nah, ini masalah orang yang sholat. Iya, masih nunggu. Dia balik dia berhak wong ikon ngaleh. Nek sholat maksud ikon ngaleh, Pak. Nah, gitu. Gitu. Nggih. Jadi seperti itu nggih. Boleh sampean ngongkon ngaleh wong terus nggone mbok lunggui tapi nggon aslimu kayak mau gitu loh. Nah, memang wis hake sampean. Wallahu taala alam. Mohon samanten mawon. Semoga kajian ini barokah, bermanfaat, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di majelis ini rahmat Allah turun kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.